Waduh, saya bilang ini kelas tinggi semua nih, bapak-bapak semua nih. Kelas tinggi semua, jenting semua nih. Wah. Kita ini namanya olahraga nih harus 3 om, 3 unsurnya. Ada unsur kardio, endurance, ada unsur strength, sama unsur flexibility. Artinya apa? Kita berolahraga sekarang ini untuk menabung ke masa tua. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan 4-5 tahun ke atas. Nah ini dia. Jadi intinya apa sih? Listen to your body, ya. Kalau rasanya udah ngos-ngosan, udah capek, udahlah, mending stop aja. Kenapa? Jangan sampai kita di sini. Begitu kita naik yang tinggi, nah efisiensi makin meningkat juga. Jadi kita jaga supaya rangkumannya, ya. Tadi olahraga ada 4 unsur ya. Fit, frekuensi, intensitas, time, sama type. Ya. Nah, kita jaga sini aja nih, sedang aja nih. Artinya apa? Kadang-kadang jadi pertanyaan nih, olahraga pakai masker apa enggak sih? Ini jadi pro kontra nih. Pakai masker enggak? Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Kan berita-berita nih gara-gara nggak pakai gara-gara pakai masker nih. Oh, orang jadi pingsan nih. Sudah pingsan. Nah, gimana cara penanganannya nih olahraga? Nah, ini dia. Tadi tuh. Ini kan yang waspadai serangan jantung kan tandanya kan mual. Iya. Nah, ini ada semua nih tandanya nih. Betul. Mual, dia mual. Betul. Keringetnya itu di tengkuk sama di keningnya tuh kayak lalu gitu. saya juga olahraganya tadi kardionya seminggu 5 kali, lalu saya coba barengin dengan push up gitu dok, tapi setelah dalam seminggu itu kok badannya capek banget ya dok ya, bahkan kayak apa pas di kantor tuh malah bawaannya mau tidur terus dok. Ya, nah rata-rata dari kita nih kan weekend warrior nih om. Oke, iya. Weekend warrior artinya Sabtu sama Minggu aja nih yang kadang-kadang longgar ya kan. Kadang-kadang Sabtu Minggu atau mungkin Sabtunya atau mungkin hanya Minggunya aja. Nah, dan itu aktivitas kita cukup memompa adrenalin nih dok. Artinya kalau saya pernah lihat heart rate saya itu bahkan sampai 160 gitu dok. Mungkin kalau saya masih kuadran 1 lah. Ya, itu ada tipsnya gimana buat untuk bisa ngikutin kan? Ini kalau Kisau XT ini kan gerakannya kan barengan. Semua orang bergerak bareng mau menuju ke mana, rata-rata 40 km nih PP. Justru senjata utama kita melawan COVID adalah tubuh kita yang sehat ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam. Ini perdana ya. Ini programnya Kisau XC ini, komunitas MTB di Serpong Garden. Jadi ini sebagai ini juga lah awal untuk menunjukkan eksistensinya komunitas tersebut di sini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya akan sampaikan dulu beberapa rule ya untuk webinar ini. Nanti akan disampaikan Pak Dr. Nunu Anugrah ya, Pak Dr. Anugrah ya, panggilannya Dr. Nunu ya. Nunu, ya. Nanti ini kita sampaikan dulu sesuai kemarin yang disampaikan Pak Ridwan dan Mas Tuan, 1,5 jam ya ini untuk acara ini. Nanti diawali pertama pembukaan dulu lah ya, kemudian penyampaian materi belum dibersihin. Dr. Nunu, kemudian yang ketiga tanya jawab. Nanti diharapkan nanti kita saling interaktif, flow gitu aja. Nanti yang terakhir penutupan. Nah, nanti untuk rule pas tanya jawab mungkin di situ kan ada room chat juga, kemudian ada ada raise hand gitu misalnya ya. Kalau yang mau bertanya silahkan ditulis di chat boleh, atau raise hand dulu boleh. Jadi supaya tidak ada tabrakan suara. Jadi supaya kita mendengarkan penjelasannya nanti enak. Ini. Oke, kita buka aja.
acara webinar ini yang ini yang boleh. dengan topik coaching first aid ya, dan petunjuk cara berolahraga dengan benar. Ada burung. Ya, ini nih burung. Terkait goes, itu aja. Diselenggarakan oleh komunitas MTB atau FC Cycling Community. Pertama-tama saya inikan dulu ya, sampaikan dulu bahwa Pak Dr. Nunu ini ya, Dr. Anugrah ini, beliau ini saya lihat sih di profilnya ini cukup inilah malang melintang kayaknya di dunia per-IGD-an kayaknya nih. Jadi sempat juga saya sampaikan ke Mas Iwan, menarik juga ini apa yang nanti akan disampaikan, terutama yang kita tunggu sih nanti setelah materi kita ada susulan untuk ininya, praktek lapangannya. Ini kami ucapkan terima kasih juga Pak Ketua ini, Pak Ridwan, Pak Dr. Nunu, ini beliau ini ketua kami Pak Ridwan nih, Pak Ridwan Abdullah. Iya, kemudian kebalik Pak, saya koordinator doang Pak, ketuanya yang lagi ngomong Pak. Sekretaris yang bawa tuh, Om Iwan. Iya, dengan 4 anggotanya lah. Dan kemudian nih special thanks nih buat Pak Azmi Farid ya. Ini yang terima kasih sudah menghubungkan kami ke Dr. Nunu untuk mendapatkan pencerahan dan pengetahuan mengenai first aid dan basic olahraga yang benar. Dan Pak Mas Iwan juga yang sudah menyusun program ini dari awal, kelihatannya beliau antusias sekali dan kami sangat berterima kasih. Oke, langsung aja mungkin nanti untuk penyampaian materi dari Dr. Nunu kita sepakati aja mungkin sekitar 30 menit atau 40 menit cukup kali ya, biar tanya jawabnya yang lama gitu kan. Ya, tanya jawab yang lama aja ya, kita santai aja ya. Iya, tempat dan waktu kami silakan Pak Dr. Nunu. Oke, terima kasih Om Didin, Om Ridwan, Om Asmi juga. Selamat malam Bapak-Bapak semua, Om semua. Selamat malam. Senang banget udah diundang ya sama Om Asmi nih, ponco satu kantor. Satu kantor, jadi ya awalnya ngobrol-ngobrol biasa. Tanya, lu mau nggak jadi narasumber? Narasumber apaan? Narasumber tim gue katanya. Oh boleh, asik aja gue bilang. Oke, akhirnya ya WA-WA-an, ya akhirnya ketemu sekarang lah jadwalnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Anugrah, tapi panggilan Nunu aja ya teman-teman ya. Siap. Biar jangan kaku ya. Nunu. Saya tinggal di Bintaro, dekat aja dari kantor. Jadi saya satu kantor sama Om Asmi di Petrosi. Di Petrosi di Bintaro. Jadi ya lokasinya dekat lah dari rumah teman Bapak-Bapak semua. Oke, mungkin langsung aja ya perkenalannya. Saya share screen dulu ya. Ya, ini ya. Terima ya. Oke, ya, sudah. Oke, ya. Oke, Bapak-bapak semua, sesuai dengan profesi saya coba membawakan tentang apa sih itu olahraga. Nanti terakhirnya kita ngomong first aid ya. Jadi sebelum kita bahas tentang first aid, kita harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu apa sih olahraga yang benar. Tadi pagi saya di-sharing tuh sama si Asmi tentang video di YouTube. Waduh, saya bilang, ini kelas tinggi semua nih, bapak-bapak semua nih. Kelas tinggi semua, jumping semua nih. Wah. Apa namanya? Wah, udah bugar ya. Pastinya udah bugar ya, pastinya ya. Saya harap sih dibugar. Udah, artinya untuk berolahraga itu sudah bukan hal yang berat lagi ya di bapak-bapak, karena itu merupakan suatu kebutuhan ya. Kalau orang masih malas-malasan itu kan masih kewajiban ya, karena kewajiban itu masih malas-malas biasanya. Nah, tapi kalau udah kebutuhan, biasanya itu udah
apa ya, bangun pagi itu udah otomatis, kemudian gerak, ngumpul. Nah, tapi sekarang dalam pandemi normal ini apa sih yang mesti kita lakukan ya? Jadi sebenarnya di new normal, kita mau new normal ya, harus bugar. Kenapa bugar? Karena itulah modal kita sebenarnya. Modal kita memasuki masa pandemik ini. Seperti teman-teman tahu ya, pandemik ini kan belum berakhir ya. Istilahnya kalau teman-teman tahu tuh ada second wave ya. Nah, kita first wave aja belum lewat. Malah katanya, kata pakar, second wave kita nih kalau terjadi baru bulan Oktober atau November. Artinya masih lama lagi kan, masih nomor 6 bulan, 5-6 bulan lagi nih. Artinya apa? Selama new normal kita kan ngapain nih? Nah, kita harus bugar nih sebenarnya ya. Jadi saya sebelum mengajarkan tentang sebelum sharing tentang bagaimana melakukan pertolongan pertama, kita harus tahu dulu nih olahraga yang benar kayak gimana sih supaya kita nggak jatuh sakit. Iya. Oke. Nah, ini kita santai aja Om ya, kita tanya jawab ya, saling sharing ya. Siap Om. Iya, siap. Nah, sehat sama bugar, saya mau tahu dulu nih. Kira-kira bedanya apa sih sehat sama bugar? Ada yang tahu nggak? Kalau sehat nggak sakit Om. Nah, kalau sehat nggak sakit. Kalau bugar? Bugar. Sarip. Fit berarti ya Om ya. Bukan bugil ya, bugar ya. Sehat sama bugar apa sih kira-kira bedanya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau bugar belum tentu sehat, Om. Sehat. Belum sehat. Kalau sehat, belum tentu bugar. Oke. Benar tadi ya. Sehat tuh tadi saya bilang sehat. Sehat tuh benar, nggak ada penyakit ya. Jadi kalau kita kita sekedar nggak sakit aja, itu sehat sebenarnya. Tapi kalau bugar tuh di atasnya sehat. Nah, ini dia definisinya. Mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelainan fisik dan mental berarti. Artinya apa? Kita mau kerja keras, mau ada lembur segala macam, nah itu kita masih mampu gitu. Kita nggak capek. Kadang-kadang kita naik KRL aja lah dari sini ke Tanah Abang, pulang lagi, kayaknya sampai rumah tuh kayaknya udah males banget ya, habis makan pengen tidur aja. Nah itu hanya sehat aja tuh. Kalau bugar tuh nggak, begitu nyampe rumah misalnya makan, nah masih bisa ngapain-ngapain lagi. Nah itu dia, itu bugar namanya. Artinya apa? Levelnya udah di atas dari sehat, itu bugar. Nah, tapi bagaimana caranya nih? Mau sehat, dan mau bugar, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Olahraga Om Dokter. Olahraga ya. Oh, udah pada tahu semua lah ya. Ini kalau sehat ini. Ya. Orang kalau diet ya, terutama perempuan ya, ibu-ibu, mama-mama muda gitu ya. Perut gue gendut banget nih, ya. Yang dijaga apa? Makannya dia. Nggak makan ini, nggak makan itu. Iya. Tapi tetap begadang segala macam. Nah, kadang-kadang makannya los, tapi dia cepat tidur misalnya. Tapi kalau mau bugar, bener tadi tetap harus olahraga. Nah, ini dia. Orang kalau nggak ada olahraga, itu hanya sehat doang tuh. Tapi kalau dengan jaga makan, jaga istirahat, ditambah olahraga, nah itu bugar. Nah, sebenarnya dicari itu apa? Bugarnya. Jadi istilahnya? Orang mau sehat, mau badan bagus, kata saya sih omong kosong ya, nggak ada olahraga tuh kenapa? Percuma. Jaga makan aja. Dengan jaga makan, lama-lama dia apa? Akan mencapai fase bosan ya. Fase bosan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita lihat berapa lama dia tahan deh. Akhirnya dia loss juga. Nah, kalau dengan olahraga, apa yang kita makan itu dibakar ya. Sehingga badan kita tetap fit, tetap langsing. Itu dia. Kuncinya adalah olahraga. Saya lihat bapak-bapak di sini, wah udah levelnya udah bugar lah ya. Nggak hanya sehat aja, udah bugar. Nah, bagaimana kita, influence kita, apa yang kita lakukan itu orang lain ngikut nih. Kalau kita lihat sekarang ya, booming ya, bicycle booming ya, teman-teman ya, lihat ya, wah, di mana-mana sepeda. Tapi saya lihat, orang hanya sekedar, nyari konten saya bilang ya, ke CFD, kemana, olahraganya berapa kilo, 5 kilo, terus ngumpul-ngumpul, makan bubur, setengah jam, foto-foto, nah itu dia. Tapi paling nggak ada niat
ada niat bergeraknya. Nah, itu dia yang harus kita influence-kan supaya makin banyak yang orang yang mau bergerak olahraga ya. Ini dia, udah tahu lah ya, manfaatnya banyak banget nih, fisik, psikologi, sosial ya. Kalau fisik tuh macam-macam. Nah, ini saya mau nanya nih, olahraga tuh sebenarnya harusnya ada 4 ya, 4 prinsipnya. Frekuensi, intensitas, time, sama type. Oh iya Bapak-bapak, kalau masih mau nanya langsung aja ya, supaya ini flow-nya lebih enak. Kalau mau nanya langsung aja. Ya. Frekuensi, intensitas, time. Nah, jadi kalau kadang-kadang kan kalau tanya olahraganya berapa kali seminggu, orang tuh simple ya nanya ya, 2 kali, 3 kali. Nah, itu belum cukup. Kita harus lihat frekuensi, bagaimana intensitasnya, kekuatannya, sekali olahraga berapa lama, dan type-nya. Nah, itu yang namanya kan olahraga. Kalau hanya olahraga aja, sekali 2 kali, olahraganya apa? Oh, jalan kaki. Nah, itu bukan olahraga itu. Itu namanya aktivitas. Nah, kalau olahraga itu istilahnya gini, bahasa Indonesia. Terukur dan teratur. Artinya teratur apa? Ada jadwalnya. Dan terukur. Mau sampai berapa lama dia? Kalau kita mau sampai heartbeat berapa nih? Nah, itu ya. Itu istilahnya. Nah, ini dah kira-kira ya, frekuensi itu berapa kali kalian exercise, intensitas berapa berat sih, time berapa lama, dan type-nya. Berapa olahraga apa yang kita lakukan. Nanti frekuensi tadi ya, 3 kali 5 kali dalam seminggu ya. Coba intensitas. Nah, ini dia. Bedanya intensitas ringan, sedang, berat. Kira-kira kalau masih kita goes, kita lari, kita masih bisa nyanyi, kita bersiul, nah itu masih ringan nantinya. Contohnya apa kira-kira? Jalan kaki ya, kita masih bisa kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, sampai kalau udah misalnya lari cepat misalnya, atau naik sepeda, kira-kira kita udah susah kan mulai ngomong, atau napasnya ngos-ngosan. Jangankan mau ngomong ya, napasnya susah. Nah, itu udah mulai masuk intensitas medium. Nah, untuk yang intensitas tinggi, nah kita ngomong aja udah nggak bisa tuh. Kita fokus, nah itu dia. Nah, ini menentukan tingkat olahraganya ini, tingkat kebugaran kita. Sama time. Nah, olahraga yang direkomendasikan adalah minimal 10 menit tiap kali, minimal. Nah, tapi kalau dihitung per minggu minimal 150 menit per minggu untuk yang intensitasnya sedang, atau 75 menit per minggu dan intensitasnya tinggi. Itu dia. Nah, terakhir type-nya. Nah, ini dia yang paling penting. Kita ini namanya olahraga ini harus 3 unsurnya. Ada unsur cardio, endurance, ada unsur strength, sama unsur flexibility. Ya. Unsur cardio itu apa? Jadi ini olahraga yang bikin kita ngos-ngosan. Contohnya apa? Jalan ya, jalan cepat, naik sepeda, apalagi lari, kemudian berenang. Nah itu dia. Kita dipaksa jantung kita debar-debar ya, gitu ya. Atau kita ngomong pun susah. Nah itu unsur kardio. Unsur strength apa? Kekuatan. Artinya apa? Kita harus istilahnya kombinasi olahraga kita. Jangan hanya kardio terus. Kita ada strength-nya. Contohnya apa? Angkat dumbbell, angkat beban, push up, sit up, pull up. Nah itu untuk unsur strength. Nah terakhir apa? Flexibility. Kita harus Jadi flexibility itu kalau di sini stretching yoga. Bukan hanya yoga aja, stretching itu perlu. Nah dengan stretching itu kita dibentuk kekuatan otot kita jadi lentur. Nah itu dia unsur olahraga. Jadi kadang-kadang orang kalau tiap hari hanya lari atau sepeda aja, nggak angkat beban, itu percuma. Kenapa? Badannya jadi kecil, energinya habis dipakai, badannya nggak bentuk. Nah, kalau dikombinasi dengan angkat beban, dengan stretching atau apa lagi ya, flex kayak yoga gitu, nah itu akan membentuk badan yang bagus dan berotot. Nah, orang cenderung kalau hanya kardio aja kayak pelari ya, itu badannya apa? Kecil ya, tipis ya. Kecil, tipis. Ada ototnya. Tipis bener. Nah beda kalau orang strength itu kayak ini, kayak Aderai. Nah Aderai itu terlalu strength tuh, terlalu besar badannya, tapi kardionya kurang. Nah itu dia.
Nah, flexibility ya kayak orang-orang yoga lah ya, fleksi. Nah, kalau boleh dibilang yang paling ideal tuh ini, saya bilang Cristiano Ronaldo. Ya. Nah, itu badannya ini ideal. Kenapa? Kardionya dapat, kekuatannya dapat, dan flexibility. Dan juga dia katanya ya, kalau Ronaldo tuh umurnya berapa? 32 atau 33 ya sekarang itu. Yeah. Katanya waktu di tes ini umurnya body age-nya ya. Katanya baru umur 21 atau 22 itu. Diukur body age-nya. Karena apa dia? Kardionya kuat, ototnya masih kuat, dan fleksibilitasnya itu dia. Kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi olahraga itu harus ada 3, kardio, strength, sama flexibility yang harus kita ada itunya unsur. Om dokter boleh dipotong? Saya sekalian mau nanya. Boleh, silakan Om. Jadi saya coba untuk menerapkan kayak untuk rutin misalnya seminggu bisa 5 kali. Lalu saya juga olahraganya tadi kardionya seminggu 5 kali. Lalu saya coba barengin dengan push up gitu dok. Tapi setelah dalam seminggu itu kok badannya capek banget ya dok ya. Bahkan kayak pas di kantor tuh malah bawaannya mau tidur terus dok. Gimana tuh dok? Oke. 5 kali ya seminggu ya? Iya dok. Jadi saya Senin, Selasa, Kamis. Over. Iya dok. Kayak makan gorengan 8 ya, over. Gorengannya 8 sih, over makanya. Habis itu gorengannya 8 itu yang bikin over. Nanti jawabannya ada di belakang nih. Wah, thank you. Tadi Om siapa Om? Sorry, Om siapa tadi? Saya Arif dok. Om Arif. Oke, nanti jawab di belakangnya. Nah, itu benar. Itu masuk ke dalam hard intensitas. Terlalu over. Nah, terlalu over itu juga nggak bagus. Karena gini, tadi yang dibilang tadi ya di awal ya. Kita tuh jaga makan, jaga istirahat, sama olahraga kan. Artinya apa? Fase recovery-nya kurang. Nah, fase recovery itu kurang artinya apa yang kita makan itu untuk fase recovery aja. Artinya apa? Lama-lama ya tubuh lemes kan. Gitu. Sama kayak orang lari maraton. Kan dia maraton itu kan kalau ada aturan itu dalam sebulan tuh maksimal hanya 2 kali. Artinya apa? Begitu maraton sekali, dia akan istirahat seminggu itu. 2 minggu untuk maraton berikutnya. Nggak boleh di setiap hari. Nanti kita lihat ya jawaban terakhir. Siap, Dok. Di slide terakhir. Nah, ini dia. Dok. Ya, kira-kira. Ya, oke. Yuk, silakan Om. Ya, Iwan Dok. Yuk, jadi tadi kan waktu itu tentang time ya, waktu. Tadi dikatakan kan 10 menit tiap aktivitas atau 150 menit tiap minggu ya. Nah, rata-rata dari kita ini kan weekend warrior nih Om. Oke, ya. Weekend warrior artinya Sabtu sama Minggu aja nih yang kadang-kadang longgar ya kan. Kadang-kadang Sabtu Minggu atau mungkin Sabtunya atau mungkin hanya Minggunya aja. Dan itu aktivitas kita cukup memompa adrenalin nih Dok. Artinya kalau saya pernah lihat heart rate saya itu bahkan sampai 160 gitu Dok. Nah ini apakah seperti itu sesuai atau tidak sesuai atau bagaimana nih Dok? Biar lebih bagus gitu. Bener-bener. Jadi weekend warrior ya, sekaligus Sabtu atau Minggu lama gitu ya. Kemudian kosong weekday, kemudian weekend lagi. Nah ini sebenarnya itu nggak ideal Om. Kenapa? Kita terlalu diforsir dan tidak ada istilahnya kontinuitas di situ. Jadi 1 hari itu dipakai aja terus, kemudian habis tenaga. Nah, kemudian untuk membentuk lagi kurang. Nah itu nanti kita lihat ya ininya. Nah gini, nanti pembentukannya kita di slide belakang ya supaya enak ya kita lihat ya. Jadi gini, kita lihat fit dulu pokoknya, frekuensi, intensity, time sama type. Dan harus ada 3 unsur, endurance, strength sama flexibility, itu yang paling penting. Nah, kita lihat di sini ya tadi yang Om yang tadi frekuensinya. Nah, di sini kan 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi kalau hanya 2 kali itu artinya apa? Itu terlalu diforsir Om. Nah, diforsir ini emang kita merasanya seger ya karena endorfinnya muncul. Tetapi
untuk namanya apa istilahnya kontinuitas sama untuk recovery itu dia bilang nggak ada. Karena apa? Habis di situ dan tidak ada apa ya. Jadi apa ya, kalau lihat tuh gelombangnya tuh up and down. Kita up sekali di minggu, kemudian di weekday kita turun sama sekali, nggak ada kegiatan. Nah itu dia yang kalau bisa dihindari. Karena apa? Itu tidak berlangsung lama kadang-kadang. Itu dia. Dan sini satu, kedua itu tidak body shape kurang. Artinya apa? Body shape kurang. Mohon maaf, kita umurnya sama kali ya. Kita 30-40 tahunan ya. Ya. Problem laki-laki itu apa biasanya? Problem laki-laki kayaknya baru 17 setengah itu. 17. Problem laki-laki. Om Didin 17 setengah ya. Problem laki-laki perutnya gendut kan biasanya ya. Ya. Badannya perut. Nah itu makanan lemahnya kurang. Karena apa? Tidak setiap hari itu. Nanti kita jawab di belakang ya secara ini ya. Ya, bagus ya. Nah ini dia. Kardio sebenarnya ya, tadi ya, jantung paru kita latih, kemudian nah ini dia, lemak tubuhnya diturunkan sehingga berat badannya istilahnya stabil ya. Nah, risiko jantung, diabetes berkurang. Terus terang, kenapa saya olahraga? Saya dulu nggak suka olahraga loh, jujurnya, males banget. Saya dulu pernah kerja di UGD ya, saya pernah di UGD Eka Hospital ya, teman-teman tahu ya Eka Hospital ya di perempatan itu ya. Perempatan dekat Jaya itu ya. Wah, itu di UGD lagi. Nah, UGD itu rame banget. Jadi, bisa jaga malam itu 100 pasien bisa itu. Nggak pernah istirahat. Pulang jaga malam, bawaannya apa? Ngantuk, tidur kan. Begitu setiap tahun. Nah, akhirnya saya datang dari keluarga yang bapak saya dulu meninggal kena serangan jantung dan ada diabetes. Saya pikir, wah, kalau kayak gini terus nih nggak sehat ini kayaknya nih, nggak pernah olahraga. Jadi karena rasa ketakutan mengalami hal sama dengan bapak saya, akhirnya saya mulai olahraga. Ya syukur udah 40, hampir 45 saya sekarang ini. Hampir 45, diabetes di Tuhan nggak ada, tekan darah normal, segalanya normal semua. Nah itu saya yakin itu karena saya mampu untuk melakukan olahraga secara teratur itu. Nah, ini ya, pas sekarang ini nih, latihan kardio itu bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam rangka COVID. Dan juga ini, kepadatan tulang. Ya, kita 30-40 nggak kerasa. Nanti kalau udah 50-an ke atas, nah, kalau orang tua kita, mohon maaf, kalau misalnya ada yang sakit-sakit tulang, sendi-sendi, nah, itu biasanya pada orang yang jarang olahraga. Nah, artinya apa? Kita berolahraga sekarang ini untuk menabung ke masa tua kita. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan 4-5 tahun ke atas. Iya. Dengan sering olahraga, jogging, running, naik sepeda itu kan sebenarnya high impact ya. Tulang kita tuh dibentur-benturkan ya. Itu membentuk kepadatan tulang itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu untuk mencegah terjadinya osteoporosis di 10 tahun ke depan. Beban, nah ini dia. Orang konten beban tadi ya, ototnya kuat dan membuat tubuh sulit gemuk. Karena apa? Otot kita dipakai terus ya, otot kita dipakai terus untuk pembakaran lemak dan bagi body lean itu apa? Membentuk tubuh dan juga menjaga kadar gula. Nah, yang terakhir fleksibilitas ya, kaku otot berkurang, pegal-pegal berkurang, cedera berkurang. Ini dia, si fleksibilitas. Psikologisnya, nah, kita sering rame-rame ya. Kita tuh olahraga tuh rame-rame seneng ya. Senang, bahagia, enjoy itu karena apa? Efek dari hormon endorfin. Dan juga diharapkan di kantor kalau kerja, produktivitas bisa meningkat. Ya, dan bisa percaya diri ya. Sosialnya tadi ya, kita bisa zaman sekarang lah ya, foto-foto lah ya. Di mana, track mana, kumpul mana, foto-foto. Nah, itu dia efeknya. Kita seneng gitu loh. Apa yang kita lakukan tuh menginfluence semuanya. Nah, tadi ini penelitiannya. Exercise will sharpen your brain. Itu benar. Ya. Orang yang olahraga teratur itu
kerjanya di kantor kelihatan, dia akan lebih produktif. Anak-anak juga ya, kenapa ada olahraga itu merangsang orang berpikir. Dan percayalah, olahraga itu mencegah pikun, ya, mencegah pikun, lebih apa ya, lebih nggak cepat lupa segala macam. Karena tadi aliran darahnya meningkat, ya, kita pumping, olahraga itu pumping ya, istilahnya, pumping jantung ya. Jadi dengan pumping jantungnya lancar tuh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh tuh lancar, terutama ke otak juga menjadi lancar. Nah ini dia. Nah caranya gimana nih untuk tahu kebugaran kita? Om tahu ya VO2 max ya, tahu lah VO2 max ya. Pernah treadmill nggak, bapak-bapak semuanya? Ya. Treadmill tuh jadi kayak periksa EKG, pernah nggak periksa EKG? Pernah. Jadi kalau treadmill itu EKG, treadmill kayak di mana, ban berjalan tapi dipasangin apa namanya, kabel. lead EKG itu. Nah itu bisa ngeliat namanya match kalau kita tapi bisa dikonversi dengan VO2 max. Jadi VO2 max itu kemampuan paru-paru untuk menghirup oksigen dalam keadaan kita berolahraga. Jadi itu biasanya pada atlet ya. Kita lihat kebugaran tubuhnya dari VO2 max seberapa itu. Ya. Nah, tandanya apa? Kalau kita kurang fit, kita ngos-ngosan. Baru naik sepeda 2 kilo aja udah. Nah, itu dia. Artinya apa? Bisa VO2 max kurang. Artinya apa kalau ngos-ngosan? Nah, kurang dia. Pompa jantungnya kurang. Sehingga jantungnya gini. Ya tadi Om siapa tadi ya yang heart rate-nya di atas maksimal terus. Nah, itu artinya apa? Kurang bugar. Orang kalau bugar artinya apa? Makin lama kilometer, makin panjang kilometer, dia makin lama timbul ngos-ngosan. Mungkin kalau Om Setiawan itu ini Om, istrinya lagi olahraga nelpon kayak Om. Kurang aja disuruh pulang. Nah, itu dia. Sama aku juga gitu. Kalau lagi olahraga di telepon rumah, nggak langsung deg-degan. Nah, itu dia. Jadi gini. Jadi suruh ngambil rapot. Nanti kalau pulang mampir ke pasar modern ya, beli ikan. Nah, itu langsung ngos-ngosan. Artinya apa? Ngos-ngosan tanda kalau kita itu kurang bugar. Kalau kita bugar, tidurnya cukup, kemudian besok pagi bangun olahraga, nah itu kan tidak cukup. Nah ngos-ngosannya itu nanti kilometer ke-5 lah. Kalau ngos-ngosannya udah awal kilometer kedua tuh, nah itu bisa jadi kurang bugar. Nah itu dia parameternya VO2 max. Sorry Bapak, ada yang sumuran saya nggak? 45, 44 itu ada nggak? Atau lebih? 42. Kang Gidin. 42 ya. Ada yang pernah treadmill nggak, Pak? MCU tuh treadmill, pasangin tadi di ban berjalan gitu, dipasangin EKG. Saya pernah. Nah ya, nah itu minimal kita pernah sekali aja. Itu untuk tahu sampai batas mana gitu. Nah dengan treadmill itu kan minimal 10 menit ya Om ya. 10 menit. Itu batas minimal. Kalau udah 10 menit sudah berhenti, artinya something itu, jantungnya nggak kuat. Jadi untuk treadmill itu kita lihat ada heart rate maksimalnya berapa. Nanti kita baca ya, kita belajar heart rate. Heart rate maksimal itu 220 kurang umur. Itu maksimal. Nah, 80% itu maksimal dicapai dalam 10 menit. Jadi makin lama mencapai heart rate maksimal itu makin bagus. Kalau semakin sebentar mencapai heart rate maksimal, nah itu tandanya kurang bugar di situ. Sama ya, kita kalau nggak pernah lari, nggak pernah naik sepeda, baru 2 kilo aja udah ngos-ngosan ya. Beda kalau yang sering naik sepeda, lari, segala macam, berenang, 5 kilo aja enteng aja sebenarnya. Nah itu dia. Oke. Kardio, nah tadi lari, sepeda, berenang, nah itu melatih kardio gitu, ngos-ngosan. Awalnya ngos-ngosan, itu nggak apa-apa. Tapi lama-lama kita latih. Nah, sekarang kan zamannya udah keren ya. Orang udah punya jam Jam Garmin. Xiaomi, macam. Nah, itu di setting tuh. Settingnya 220 kurang umur kayak 80%. Setting di situ. Jadi semakin cepet geter ya, nah artinya apa? Itu kurang bugar.
minimal 10 menit lah. 10 menit baru getar itu normal artinya. Artinya apa? Jantung atau paru-paru kita bisa mompa ya. Mompa untuk menyesuaikan dengan kegiatan kita. Oke, ini dia. My life cardiovascular fitness long term. Silakan. Cuman pengen ini aja sih, pengen bungkus aja. Jadi kalau misalnya kita 80% HR maksimal kita sudah tercapai dalam waktu kurang 10 menit, itu artinya tubuh kita dalam kondisi tidak bugar ya, Om? Betul sekali, Om. Oke. Betul sekali. Iya. Oke. Jadi setiap kita harus tahu nih, berapa heart rate maksimal kita. Karena tiap orang beda-beda ya, karena kan umurnya beda ya. Nah, di situ kita bisa. Oke. Berarti kalau 80% itu berarti di zona 4 kali ya, Om ya? Zona 4 atau zona 3 ya? Zona 4, iya. Zona 4 ya? Iya. Ya, ini latihan kardio ya. Kalau orang ibu-ibu Zumba itu termasuk juga latihan kardio ya. Nah ini otot ini Om. Ya, otot juga penting. Artinya ini apa? Dengan Om Arif nih. sebelum makan gorengan 8 kayak gini nih. Iya. Jadi kalau apa ya? Saya dulu pernah baca gitu ya. Saya lupa dari mana. Kalau mau pembakaran lemaknya maksimal katanya, sebelum kita latihan kardio, sebelum lari, sebelum naik sepeda, itu katanya kita push up dulu. Push up atau pull up dulu atau angkat beban dulu. 5-10 menit. Setelah itu baru running atau latihan kardio. Itu katanya efektif sekali itu untuk membakar lemak. Nah, itu dia. Nah, kekuatan otot ini yang kita penting nih. Supaya apa? Otot kita tuh terbentuk. Nah, dengan terbentuk itu artinya apa? Body shape-nya jadi bagus dan berat badannya cenderung stabil. Dan paling penting lagi Bapak-bapak nih. Kenapa? Otot di perut ini paling lemah nih. Nah, dengan latihan beban ini membuat ototnya jadi ini core-nya. Jadi otot di perut ini bisa menjadi rata itu. Nah, beban semacam-macam ya. Ada yang bisa plank, sit up, pull up, segala macam. Kalau nggak punya latihan alat-alat ini ya, sit up, pull up itu udah cukup tuh. Udah cukup untuk membentuk tubuh kita. Fleksibilitas. Jangan lupa sebelum latihan harus stretching. Stretching itu apa sebenarnya? Untuk mencegah cedera. Jadi jangan lupakan stretching. Stretching itu 5-10 menit. Ya, apaan tuh? Apa itu? Ganjel pintu tuh. Mau punya Wis dikeluarin itu barelnya. Ganjel pintu. Oke, ya ini. Oke. Nah, ini saya bicara bentar tentang risiko tinggi COVID ya. Kalau Om tahu ya, udah berapa? 70 ribuan nih katanya korbannya. 70.000. Nah, memang paling banyak tuh di usia tua dan punya komorbid dan punya imunitas defisiensi. Ya, kalau umur sih kita nggak ada yang segini ya, nggak ada yang 65. Penyakit kronis juga nggak ada dan imun kita nggak ada ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang begini nih? Ini sebenarnya high risk banget nih. Bagaimana dengan kita? High risk nggak? Nah, kadang-kadang dengan adanya COVID ya, kita dipaksa di rumah terus kan ya. Dipaksa di rumah terus nggak bisa ngapain, mati gaya. Nah, sebenarnya nggak boleh juga tuh. Karena apa? Jadi kurang gerak kan? Jadi kurang gerak otomatis apa nih? Berat badan nih ya meningkat lagi ya. Meningkat lagi, jadi capek, cepet pegel. Karena apa? Yang biasanya sering gerak, jadi kurang gerak. Nah, ini ada istilah nih. Mungkin teman-teman tahu ya. Apa baru dengar ya? Sitting is the new smoking. Ada yang paham nggak artinya apa nih? Sitting is the new smoking. Sorry, ada yang ngerokok nggak di sini? Enggak ada. Enggak ada Om Dokter. Ada ya? Ada Om Joko. Ada ya? Om Joko mana Om Joko? Joko. Om Joko mana Om Joko? Aduh. Dia juga suka sitting sama smoking. Nah, artinya bukan kalau smoking jangan sambil sitting, jangan, bukan gitu. Artinya smoking itu kita tahu ya, high risk kan, high risk penyakit jantung. Nah, katanya, ini kata para ahli, sitting terlalu lama, duduk terlalu lama juga sama berbahaya dengan merokok. Nah, lo. Nah, artinya apa?
Sitting dalam arti kita nggak pernah gerak, sedentary life. Nah, itu berbahaya tuh. Sama bahaya dengan rokok nih katanya. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, ini katanya. Bagi orang kantor ya, duduknya 6 jam sampai 8 jam di kantor. Nah, karena nggak gerak-gerak, geraknya kurang, nih, resiko kematian akibat penyakit jantung itu meningkat. Nah, tandanya apa? Kita harus aktif nih, potong waktu duduknya. Kita berdiri, berjalan, stretching, ya kan, ambil minum agak jauhan. Mungkin kalau makan cari sepedaan, nah bener, ke kantor sepedaan ya. Potonglah waktu 6 jam sampai 8 jam sehari itu dengan aktivitas. Nah, itulah itu yang mengurangi resiko tadi ya, mengurangi resikonya penyakit jantung. Nah, dengan adanya pandemik ini ya, kemana-mana katanya nggak boleh, otomatis kan nggak bisa gerak ya. Nah, karena nggak bisa gerak ini kadang-kadang ini menghambat pergerakan nih, terjadinya resiko penyakit jantung meningkat. Nah, akhirnya harus olahraga kan. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Om siapa tadi Om yang katanya kalau olahraga tuh sempat ngantuk Om? Saya Om Arif. Om Arif ya. Om Arif ini jawabannya Om. Kenapa cepat ngantuk Om? Ada penelitian ini. Oksigen bukan? Iya. Jadi gini, ada ini kayak apa ya istilahnya? Apa sih nama ini? Matrix ya. Ada J-shape. Ini yang X-nya sedentary intensitas ya. Jadi olahraga. Ini nggak pernah olahraga, olahraganya ringan, olahraga tinggi. Ini tingkat infeksi. Tingkat infeksi rendah, sedang, tinggi. Orang yang nggak pernah olahraga atau jarang gerak, resiko terkena infeksi itu sedang-sedang aja dia. Nah, begitu orang yang olahraganya sedang, artinya nggak ringan atau tidak tinggi, resiko terkena infeksi atau daya tahan tubuhnya atau rendah ya, sudah infeksinya rendah karena daya tahan tubuh tinggi. Nah, tapi kalau olahraganya tinggi, sedang tinggi ya, masih tiap hari tadi ya. Karena tiap hari dia olahraga, artinya apa? Justru risiko infeksinya akan tinggi dia. Nah, yang bikin ngantuk kenapa? Mungkin ini karena capek banget, diforsir terus, sehingga imunnya rendah. Sehingga imun rendah, energinya kepake semua nih. Ya syukur-syukur nggak sakit ya. Tapi kalau sakit, apalagi dia COVID begini, justru risiko infeksi makin tinggi dari sini dia. Om Arif nggak menjalankan protokol Cisauk SC berarti itu kemarin tuh. Jangan terlalu capek Om latihannya Om. Artinya apa? Kita harus jaga badan kita. Kita di sedang-sedang aja lah. Kenapa? Udah terbukti kok dengan sedang-sedang aja nih tingkat resiko infeksinya akan rendah ya. Itu dia. Iya kan? Nah, jangan juga kita nggak gerak. Kan katanya pemerintah nggak boleh keluar. Di rumah aja. Itu nggak bagus juga. Kenapa? Jadi kurang gerak kita. Karena kurang gerak, jadi turun imunitas tubuh kita di situ. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya? Olahraga yang intensitas rendah itu, intensitas sedang itu bagaimana? Nah, ini dia. Jawabannya gini. Moderate intensity physical activity increase stress hormone which leads to reduction in excessive inflammation. Artinya apa ya? Intensitas sedang dalam aktif olahraga meningkatkan stress hormone, which leads to reduction in excessive inflammation. Jadi apa? Inflamasi itu peradangan yang menyebabkan COVID itu ditekan oleh karena moderate intensitas itu. Ini udah ada banyak di jurnal-jurnalnya ya. Nah, kalau intensitas tinggi justru akan menimbulkan immunosuppression. Immunosuppression itu menekan imunitas sehingga gampang capek, gampang kena infeksi, habis exercise lebih-lebih besoknya batuk, pilek, sakit tenggorok. Nah, itu dia. Hati-hati itu. Badan-badan gak enak, sakit tenggorok itu awal mula dari munculnya infeksi itu. Nah, itu harus kita cegah di situ. Nah, ini dia. Jadi, intinya apa sih? Listen to your body, ya. Kalau rasanya udah ngos-ngosan, udah capek, udahlah, mending stop aja. Kenapa? Jangan sampai kita di sini. Begitu kita naik ke tinggi, nah, resiko infeksi makin meningkat juga. Jadi kita jaga supaya jaga aktivitas di sedang-sedang aja. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Ini caranya Om. Saya bikin rangkumannya. Ya, tadi olahraga ada 4 unsur ya.
fit frekuensi, intensitas, time sama type. Ya. Nah, kita jaga sini aja nih, sedang aja nih. Artinya apa? Dengan 3 olahraga ini, frekuensinya 3 kali seminggu, ya. Misalnya sepedaan, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, ya sepedaan. Nah, 3 kali seminggu, 2 kalinya, misalnya Selasa. Nah, itu kita latihan beban tuh. Selasa sama Kamis latihan beban. Ya. Kalau enggak sepedahannya hari Sabtu misalnya, Rabu atau Sabtu. Nah, kemudian latihan bebannya 2 kali juga. Nah, di antara kedua ini harus disertai dengan stretching. Gimana time ya? Nah, ini dia. Ini kita lihat nih heart rate-nya nih. 220 kurang umur. Kalau intensitas ringan 64% dari heart rate maksimal. Kalau intensitas sedang 64% sampai 76%. Ini zona berapa nih? Zona 2 berarti ya. Heart rate-nya ya. Zona 2. Yang berat 70. Nah, kita jaga di sini aja, Om. Kita jaga, kita setting. Kita setting Garmin kita, jam kita, heart rate-nya 220 kurang umur, kira-kira maksimal 80 lah ya, anggap aja 80. 675 sampai 80 lah setting di sini. Nah, begitu jamnya udah bunyi-bunyi getar-getar, nah udah masuk berat nih, hati-hati nih. Kurangi intensitasnya. Kurangin. Nah, tadi time. Yang ringan-ringan aja atau sedang aja. 30 hari cukup. Yang penting kita mencapai kuota 150 kali per menit. Nah, tapi kalau olahraga berat, boleh-boleh aja. Tapi tiap kali olahraganya jangan diforsir. Maksimal 25 menit per hari, itu cukup. Jadi totalnya 75 sampai 50 kali per menit. Itu cukup sebenarnya. Jangan berlebih. Ini kira-kira. Jadi kalau mau sehat nih, kita di sini aja nih, sedang-sedang aja nih. Om Dokter. Yes, yuk silakan. Mau nanya ya. Ya, monggo. Buat sleeper member. Sleeper member yang jarang ikut sepedaan bareng nih. Oke, ya. Nah, ini kan teman-teman mungkin udah di fase kuadran 2 ya, kayak tadi ya. Kuadran 2 nih ya, iya. Nah, rata-rata. Mungkin kalau saya masih kuadran 1 lah. Nah, itu ada tipsnya gimana buat untuk bisa ngikutin, kan ini kalau Cisauk XC ini kan gerakannya kan barengan. Semua orang bergerak bareng mau menuju ke mana, rata-rata 40 km nih PP. Waduh, itu udah berat nih buat yang new ini. Iya. Ini gimana buat yang ini, buat member yang jarang aktif terus mau ikutin frekuensinya teman-teman yang ada. Makasih dokter. Gini, pertama kita setting dulu Pak. Kita misalnya baru benar-benar baru ya, benar-benar newbie ya Pak. Ringan-ringan dulu aja Pak. Ringan-ringan dulu aja. Artinya Pak, kita atur. Seminggu kita atur 2 kali dulu, misalnya ya. Ringan dulu lah. Sepedaan 2 kali seminggu. Kemudian di sela-sela sepedaan, kita sit up, kita pull up. Kemudian ini, kalau punya jam smartwatch gitu ya Pak, kita setting Pak. Kita setting. Heart rate-nya. Ya. Kita coba nih, misalnya kita setting 65% dari heart rate maksimal. Nah, kita lihat tuh sampai seberapa jauh sih, berapa kilometer sih kita baru bunyi. Wah, ternyata baru 2 kilo udah bunyi nih. Artinya apa? Kita belum bisa kan masuk ke dalam yang sedang. Nah, artinya apa? Turunkan dulu intensitas. Besok gitu lagi. Nah, itu coba Pak, seminggu, 2 minggu pertama sampai sebulan itu dulu. Itu lama-lama akan itu kok Pak, menyesuaikan diri. Begitu kita misalnya 2 kilo pertama kok di setting 60% heart rate kok udah bunyi. Nah, 2 minggu lagi pasti jauh lagi. Oh, 3 kilo baru bunyi. Nanti minggu depan lagi 4 kilo baru bunyi. Nah, setelah itu baru Pak kita. Intinya apa? Tadi, listen to your body. Jangan paksain. Kalau emang nggak mampu, ya sudah. Jangan dipaksain. Kita ikutin fase kita. Itu sih, Pak. Saya terus terang dulu sepeda. Karena kantor dekat malah jarang sepeda, malah kita lari.
dari sepeda ke lari, wah itu berat banget. Sekilo aja kayaknya ngos-ngosan banget. Nah, jadi dalam seminggu 2 minggu pertama tuh paling sekilo dulu, lari ya sekilo. Kemudian minggu kedua nambah jadi sekilo 200 meter. Minggu ketiga 1,5 kilo. Minggu keempat baru 2 kilo segala macam. Pelan-pelan, Pak. Lama-lama terbiasa kok, lama-lama. Itu sih, Pak. Tipsnya, Pak. Dan sehari sekali jangan langsung, Pak. Jangan langsung setengah jam. Ya, jangan langsung 1 jam. Setengah jam maksimal. Itu cukup, Pak. Setengah jam aja. Jangan tergoda untuk lebih dari setengah jam. Karena apa? Kalau orang nggak terbiasa, lebih dari setengah jam yang ada apa? Capek, Pak. Nah, begitu orang capek, pasti ujung-ujungnya apa? Kapok olahraga ya, nggak mau lagi. Nah, itu dia. Itu dihindarkan. Yang penting konsisten ya kalau saya. Saya kalau olahraga saya batasin setengah jam. Paling lama tuh 50 menit lah. Gitu, paling lama. Saya nggak mau tergoda. Kenapa? Sekali tergoda akan capek. Begitu capek udah malas lagi olahraga. Yang paling penting hari setengah jam, ya udah besok setengah jam lagi setengah jam. Yang penting apa? Continue yang paling penting itu. Jangan jangan dipaksain. Itu sih. Semoga menjawab ya, Pak. Om Dokter. Ya. Izin Om Dokter, kameranya agak ini biar rekamannya. Oke, good. Ya, lanjut Om Dokter. Wajahnya hilang. Dok, hilang ya tadi ya? Yuk, silakan, Wan. Ya, gini Dok, saya boleh katakan sport addict ya Dok. Oke. Jadi saya suka bersepeda dan juga saya suka lari. Dan memang kalau saya perhatikan di setiap kali saya aktivitas olahraga itu, heart rate saya itu selalu tinggi. Jadi ketika saya waktu itu bersepeda, saya biasa dapati heart rate saya itu maksimal. Maksimal itu artinya di 180, bahkan sempat 193, padahal usia saya kan masih di bawah 40. Nah, itu berarti udah 80% lebih ya? 80% lebih dari Om ya? Lebih Dok. Lebih. Kalau 220 dikurangi 39 itu kan 181 Dok. Dan saya pernah itu satu ketika saya dapati heart rate saya itu sampai 193. Tapi ya alhamdulillah saya nggak sampai blackout atau sampai mual, pingsan seperti itu enggak. Terus kemudian karena sepeda itu butuh waktu lama, paling tidak sejam gitu misalnya ya, atau 2 jam bahkan lebih, akhirnya saya mulai belajar lari Dok. Karena di komplek juga ada komunitas teman-teman lari, saya mulai belajar lari dengan mereka. Nah dengan lari itu heart rate saya bisa sedikit turun Dok, sedikit. Artinya ya masih average saya masih sekitar 150 atau 160 lah. Dengan effort yang sama ketika saya bersepeda, yang dulunya saya itu 180-an, saya paling maksimal sekarang 167, 170 maksimal. Nah, tetapi kalau ini dikaitkan dengan tadi Dok, dengan matriks tadi itu kan berarti kan saya di angka 80% nih Dok, bukan di angka 64%. Betul. Nah, cuman badan saya masih kerasa fine-fine saja gitu. Saya masih lari dengan pace 6 gitu, masih ngobrol masih oke. Masih ngobrol dengan teman sebelah masih oke. Nah, cuman jadi worry juga nih, nanti kalau jangka panjang saya gimana nih Dok? Saya mungkin ngerasa sekarang oke nih, tapi nanti kalau jangka panjang ternyata saya jadi Om Iwan. Jadi yang Mas Iwan alami sudah saya alami. Oh, oke. Sip. Mantap. Saya dulu sepedaan, kemudian lari. Nah, zaman dulu 3-4 tahun lalu nggak ada kan namanya smartwatch ya. Smartwatch yang buat heart rate nggak ada ya. Lari-lari aja, namanya lari aja. Nah, itu terjadi. Saya dulu kalau lari aja. Sampai akhirnya gini. Saya masih kuat, kadang-kadang gini. Saya bandel juga. Saya setting jam saya 80% dari heart rate maksimal. Ya. Jadi saya paksain. Nah, suatu ketika MCU nih di kantor nih, si Asmi juga sama lah, ngalamin juga ya, MCU. Nah, di MCU saya ternyata jantung saya besar.
didiagnosis oleh dokter jantungnya membesar. Saya nggak ada keluhan. Kemudian saya akhirnya penasaran kan, kok jantung saya besar, kenapa? Saya nggak sama sekali keluhan. Karena kalau jantung besar tuh biasanya keluhannya apa? Sesak napas biasanya. Sesak napas, baring rata nggak bisa, naik tangga nggak bisa. Tapi kebalikan, saya sama sekali nggak ada keluhan. Akhirnya saya di USG jantung. Di USG jantung, bener jantung saya besar. Nah, dokter cerita, kamu suka lari ya? Iya, kok tahu? Ini namanya athlete's heart, jantung atlet. Jadi jantung itu kan gini ya, pumping ya. Jantung tuh isinya apa sih? Apa? Komponennya apa? Otot kan? Karena dipaksa lari kan, artinya apa? Ototnya makin gede dia. Ototnya makin besar, nah sehingga dia mempengaruhi pompa. Nah, kenapa Om Iwan tidak ada keluhan? Karena masih muda, masih di bawah 40. Nanti Om efeknya usia 45 ke atas itu baru berasa. Itu dia. Jadi saran saya, listen to your body. Itu benar. Jadi kalau sudah 80% dari heart rate itu, udah itu jangan dipaksa. Walaupun kita mampu. Kenapa jantung kan gini kan? Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kita nyetop jantung kita? Waduh, lewat. Stop dulu ya, kita tahan napas bisa kan? Stop jantung bisa nggak? Nah, misalnya kita dari puk itu lari cepat ya, kita perlambat, kan jantung masih begini kan? Nah, lama-lama kalau jantungnya ada gini, lama-lama itu yang dialami banyak. Kalau kita lihat ya berita-berita tuh orang naik sepeda katanya apa gara-gara pakai masker jadi apa jatuh. Kemudian kalau lari ya sering kan di event lari tiba-tiba orang stop jantung. Nah itu karena apa? Jantungnya dipaksa terus. Nah dengan adanya smartwatch ini sebenarnya kita sangat terbantu sekali itu untuk menentukan gitu. Saran saya Om, jangan dipaksa. Walaupun kita kuat, jangan dipaksa. Tetap harus dengerin, listen to your body. Karena apa nanti? Efeknya nanti 5 tahun lagi tuh efeknya tuh nanti. Efeknya apa tuh dok? Efeknya? Iya dok. Jantungnya jadi lemah Om. Oh yang coba itu ya. Jantungnya lemah. Iya. Jantung itu kan ada ototnya. Iya. Karena dia waktu muda tuh dipaksa bekerja keras, kan tebal ototnya. Nah, dengan jantungnya menebal, itu pompa jantungnya berkurang dia. Itu dia. Nanti efeknya itu nanti. Nah, ini jujur aja, itu udah saya alami sekarang. Saya nggak ada keluhan, tapi kalau MCU, saya pasti EKG-nya apa? Dibilangnya penebalan jantung. Itu nggak apa-apa, tapi nanti efeknya udah tua nanti gitu. Itu namanya di athlete's heart itunya. Jadi jantung yang dipaksa kerja keras waktu muda, efeknya nanti pada masih muda. Gitu. Itu sih kira-kira jawabannya. Iya. Oke dok, ini sangat-sangat mencerahkan ini. Wah, penting banget nih dok. Satu lagi juga pengen begini, saya pengen sharing. Saya tadinya kan bersepeda itu kan road bike ya. Bersepeda road bike, dan saya memang senang yang nanjak daripada saya main di Bintaro Loop gitu. Saya mendingan naik ke puncak atau naik ke KM0, itu lebih saya sukai, atau ke Gunung Bunder misalnya. Terus kemudian karena pandemik ini kan kemudian saya beralih genre nih Om, dari tadinya road bike saya beralih genre ke ini nih, ikut Kang Ridwan ini, Kang Didin, sama teman-teman XC ini kan, main MTB. MTB itu kalau secara jarak memang paling selalu lap itu 2 kilo effortnya. Jadi saya kemarin tuh coba main ke gunung Bukit Batu, itu cuman paling satu putaran itu mungkin 2 kilo atau sampai maksimal 4 kilo. Tapi saya lihatin heart rate saya itu bahkan sampai hampir sama ketika saya main road bike. Nah dari situ kemudian saya berhenti. Nah saya pengen ngasih sharing ini biar teman-teman juga aware masalah heart rate ini. Jadi bagusnya memang kita dibekali dengan heart rate monitor ya Om ya, baik itu berupa jam atau mungkin yang
yang chest, ya yang apa, yang di dada itu ya. Sebenarnya itu akurat mana sih Om antara di jam dengan yang di dada itu Om? Gini, kalau akurat itu sebenarnya ngitung sendiri, ya kan itu. Tapi kalau saya pernah kok ngetes ya, ngitung sendiri sama jam, sama yang di, paling selisihnya nggak banyak kok, cuma 5%, 10% itu nggak ini kok, nggak signifikan lah. Nggak signifikan ya? Nggak signifikan. Artinya apa? Apapun yang teman-teman pakai itu pakai aja. Sangat membantu. Jadi saya gini, kayak saya tadi kan berapa? Saya 44 umur itu. Settingnya kadang-kadang agak saya tinggi, kurangi dikit nih supaya ada spare. Misal Om Iwan berapa nih Om Iwan umurnya? 39. 39. 220 kurang 39, maksimal 181 kan? 181 kali maksimal 0,8 kan? 0,8, 15 sekian ya. 14 something. 144,8, 145. 144 ya. Anggap aja setting 140 aja udah. Itu dia. 140 aja settingnya situ. Begitu 140 ya sudah, kan bunyi tuh. Nah, kurangi gitu. Kira-kira saya gitu. 140 PES 8 itu dokter. Kalau lari. 8. Nah, itu yang justru yang itu Om. Itu yang aman. Itu yang aman. Oh iya. Itu yang aman. Mungkin bagi orang cemen pas 8. Tapi percayalah, kita bukan atlet kan. Umur kita kan masih panjang ya. Nah. Kalau atlet itu kan ini mumpung dia menjadi atlet kan seprestasi kan, masa kita kan enggak kan dia. Ya kalau saya sih main aman aja lah sebenarnya, nggak ngoyo ya. Yang kita kejar kan sebenarnya ini kan bugarnya sebenarnya, bukan prestasi kan. Bugar ya, bugar. Nah, dengan juga jadi atlet. Menjaga, leaderboard dengan menjaga hati kita bisa konsisten. Ya. Ya leaderboard itu pertaruhan harga diri itu buat Om Asmi. Buat saya mah. Kalau buat saya mah cuma ini aja, penonton aja. Ya itu bener sih, sang menyemangati itu mah harus tahu diri nih. Listen to your body. Itu benar-benar itu kuncinya. Dok, saya ada satu pertanyaan lagi dok. Saya ada satu pertanyaan lagi nih. Silakan. Ini kalau misalnya teman-teman ini belum ada Garmin lah ya. Belum ada Garmin, artinya belum ada tools yang bisa membantu dia untuk melihat seberapa tinggi sih heart rate dia saat itu. Nah, ada nggak Om indikator yang bisa kita rasakan? Bisa kita rasakan bahwa heart rate saya ini sudah di tahap di mana saya harus turunkan nih. Ya. Indikator di body kita itu apa? Itu satu. Terus kemudian ketika kita sudah merasa di titik itu, di mana kita harus menurunkan heart rate kita, cara menurunkannya gimana? Apakah kita langsung berhenti saja, ataukah kemudian kita bagaimana biar itu aman ya, aman saat itu dan aman jangka panjang Om. Tentu saja kita kan di usia nanti lebih ini kan kita inginnya aman Om, sampai ada masalah lah kira-kira gitu. Ya Om. Oke ya. Sip, ini kita baik lagi Om ya. Nah, paling gampang indikatornya ini, indikatornya. Nah, ini dia. Waktu kilometer pertama bisa ngobrol kan? Bisa nyanyi ya, siul-siul bisa. Lama-lama kok ngomong susah ya. Nah, ini tandanya. Kalau kita dalam olahraga running atau biking ya, ngomong udah ngos-ngosan itu hati-hati. Mendingan turunkan kecepatannya. Itu tandanya apa? Heart rate kita udah meningkat tuh tandanya. Itu dia. Kita olahraga udah nggak bisa ngomongnya ngos-ngosan. Tadi itu siapa ya? Tadi itu siapa ya? Nah, itu dia, hati-hati tuh. Ngomongnya udah tua-tua. Langsung mendingan ini deh. Kecepatan turun ini deh. Itu satu. Kedua, kalau kita ngerasanya ini Om, kunang-kunang. Kita pernah ya lari atau naik sepeda kunang-kunang ya. Kok rasanya kok nyut-nyutan banget ya. Kunang-kunang gitu ya. Pandangan agak kabur. Kok keringatnya rasanya ini ya. Pernah nggak keringatan tapi keringatnya nggak gobis gitu loh. Keringat kayaknya kering banget ya. Pernah nggak kayak gitu olahraga? Iya. Hati-hati. Itu tanda awal tuh. Itu tanda awal kita sudah hati kita sudah meningkat tuh. Mendingan turunkan intensitas. Kecepatan turunkan.
Karena kalau dipaksakan lagi, karena kita nggak punya jam, itu bisa kolaps kita di situ. Itu sih Om kira-kira tanda-tanda awalnya. Om Dokter, mau nanya juga, kalau kondisi seperti itu, emergency way out-nya apa ya? Apakah minum teh hangat? Gimana? Ini ke pusat ini. Oke, nanti ya. Oke. Switch over Om. Ditampung over dulu, ke DRC ya. Om. Switch over ke DRC. Apa tuh DRC itu? Disaster recovery. Nanti ya kita tampung dulu ya ininya ya. Tampung dulu ya apanya? Tampung dulu jawabannya ya. Itu bagus sekali. Yang pasti sih yang pasti turunkan intensitas ya. Kecepatan turunkan. Kalau sepeda kecepatan turunkan, kalau lari turunkan. Nggak usah gengsi gitu saya. Mendingan daripada kolaps. Karena udah kolaps, nah itu artinya apa? Urusan sakit udah urusannya. Nah, kita lihat nanti nih tugas kita sebagai teman apa sih untuk first aid-nya. Lanjut sebentar ya, Om ya. Lanjut sebentar ya di sesi ini ya. Siap. Ya Om. Oke. Nah, ini dia. Banyakan nih. Exercise boleh ke sih di pandemik? Tetap boleh ya. Tetap boleh, tapi ada aturannya ya. Kalau lagi nggak sehat, lagi nggak fit, mendingan di rumah aja. Ya, tapi kalau fit boleh. Dan pastikan zona yang kita tuju itu zona hijau sebenarnya. Sekarang masih pandemik ya. Artinya apa? Pandemik belum berlalu nih. Suasananya masih belum berlalu nih. Virusnya masih ada di mana-mana. Nah, tapi kita dalam new normal ini bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau masih zona merah, sebaiknya jangan. Tapi kalau zona hijau, oke lah. Nah, ini dia. Kadang-kadang jadi pertanyaan nih. Olahraga pakai masker apa sih? Ini jadi pro kontra nih. Pakai masker nggak? Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Kan berita-berita nih gara-gara pakai masker nih. Oh, orang jadi pingsan nih. Sudah pingsan. Sebenarnya enggak, Bapak ya. Nggak ada perbedaan loh. Orang pakai masker jadi VO2 max jadi rendah, jadi cepat lelah, itu nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi pada pandemi sekarang olahraga di luar itu pakai masker wajib, hukumnya wajib itu. Karena apa? Supaya droplet kita tidak terkena orang lain atau kita tidak terkena droplet. Nah, sebenarnya kalau kita rasanya ngos-ngosan itu karena sebenarnya fase-fase akut aja, kita belum terbiasa. Lama-lama dengan pakai masker kita akan terbiasa. Itu sih ya. Kemudian tetap jaga jarak ya. Yang lari juga minimal 2 meter. Kalau naik sepeda jaga jarak 20 meter antar sepeda ke sepeda supaya droplet tidak terbawa angin sehingga kita terkena itu. Nah, ini dia nih saya bilang. Kita ada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. Iya. Resiko kita boleh bersepeda, lari boleh. Nah, artinya apa? Kalau rendah artinya apa? Kalau masih di lingkungan yang sepi, di komplek, di zona hijau itu resiko rendah. Ya. Tapi begitu kita bergerombol lebih dari maksimal 5 orang, nah itu resiko sedang gitu. Nah, resiko tinggi apa? Kayak peloton gitu ya, deket-deket segala macam. Grupnya, nah ini dia hati-hati. Sangat resiko tinggi sekali. Nah ini terjadinya droplet. Nah, sering tuh saya lihat tuh ya, gerombol. Nah, sebaiknya jangan. Kenapa? Itu resiko tinggi. Apalagi orang yang tadi ya, high intensity olahraganya ya, capek sekali. Nah, itu gampang menjadi infeksi. Nah, apalagi sekarang 80% OTG ya Om ya. Orang tanpa gejala, artinya apa? 8 dari 10 orang yang kita ketemu itu kan OTG. Nah, kita bisa ketularan dari situ tuh sebenarnya. Itu dia. Itu sih pesannya dalam masa pandemi ini, kita harus tetap wise ya, olahraga. Kasih jarak supaya tidak terjadi penularan via droplet. Nah, ini dia ya. Bawa peralatan sendiri, botol minum, anduk, segala macam pakaian masing-masing, dan diusahakan jangan sentuh wajah ya, mata segala macam itu dihindari ya. Bawa hand sanitizer,
kemudian bawa alat-alat sendiri, itu yang itu menjaga kita. Nah, ini dia. Ini apa? Slogan ya. Semua orang tuh pasti akan olahraga ya. Bedanya ada yang sebelum sakit sama yang sesudah sakit. Ya, itu dia. Karena justru olahraga lah yang buat badan kita sehat. Nah, ini dia yang paling sering nih. Ya, sering ya olahraga tiba-tiba jatuh sakit, pingsan segala macam. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Nah, ini ya, sepeda. Tadi pertanyaan Om tadi ya, siapa ya terakhir Om tadi? Sorry lupa namanya. Pak Aris. Gimana nih cara penanganannya nih Om Aris ya? Gimana cara penanganannya nih olahraga? Nah, ini dia. Olahraganya nih. Bagaimana caranya? Nah, artinya apa? Kita harus tahu dulu nih. Kita di level mana sih sebenarnya? Level kita masih beginner kah, middle kah, atau sudah high? Ya, tadi listen to your body. Kalau kita udah ngos-ngosan, udah nggak bisa ngomong, mendingan kurangin exercise. Kalau sudah kunang-kunang, sudah mulai nyut-nyutan kepala, kurangi. Nah, dengan begitu, apa yang kita lakukan? Banyak minum. Banyak minum. Kita kunang-kunang atau keringatnya rasa kering, kenapa? Itu tanda-tanda dehidrasi. Dengan dehidrasi artinya apa? Kurang cairan kan? Dengan kurang cairan yang dipompa di jantung apa? Kurang juga. Dengan kurang yang dipompa jantung, aliran darah ke otak juga kurang. Itu yang bikin kita kunang-kunang. Langkah pertama, kurangi kecepatan dan banyak minum. Usahakan minum yang banyak ada elektrolitnya. Ya kalau kita ngomong merek ini ya, apa? Pocari. Nah, itu bagus tuh. Untuk menggantikan kelapa. Kelapa itu bagus. Kenapa kelapa bagus? Ada yang tahu nggak? Bapak? Banyak kalium. Kalium. Kemudian buah pisang itu paling bagus, pisang. Banyak kaliumnya. Nah, kalium itu kenapa bagus? Itu berfungsi untuk nutrisi untuk jantung. Nutrisi jantung sebenarnya kalium itu. Nah, kalau kita kurang kalium, kita biasanya lemas otot kita lemas. Nah, otot jantung juga lemas di situ. Jadi jangan lupa kalau olahraga bawa minum. Itu yang paling penting. Supaya kita terhindar dari situ. Ya, ada ini nggak Om? Ada standar minimal nggak? Misalnya satu bidon atau satu botol aqua 600 ml itu harus habis berapa menit atau berapa jam gitu, atau berapa kilo gitu misalnya? Gini, sebenarnya kan kalau kita sering dengar kan 2 liter per hari ya? Per hari ya? 2 liter per hari itu minimal kan? Sebenarnya gini Om, paling ideal tuh kebutuhan cara kita 30 cc per kilo. Misalnya berat kita berapa? 70 ya. Rata-rata 70 kan? 70 kali 3, 2100 kan? Kira-kira 2000 liter kan? 2000 liter. 2000 cc kan? Nah, itu kira-kira. Nah, indikator kita apa? Harus minum. Gampang Om. Kalau haus, kalau rasanya bibir kita udah kering, udah rasanya kunang-kunang, udah minum aja. Kita minum banyak gak apa-apa kok. Dan paling penting lagi kita kalau kencing lihat, kalau kencingnya kuning, pekat, itu artinya apa? Kurang cairan itu artinya. Dehidrasi. Dehidrasi. Jadi nggak ada batasan Om. Minum aja sebanyak-banyaknya. Kenapa yang kita minum itu kan kita pakai kan sebenarnya. Kita pakai untuk rehidrasi. Karena saya pernah dengar gini Om. Minum yang seteguk 2 teguk tapi rutin yang misalnya per 10 menit atau mungkin tapi rutin gitu ya, itu akan jauh lebih baik diserap oleh tubuh cairannya daripada kita dalam setengah jam minum setengah botol gitu misalnya. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih Om? Sebenarnya sama sih. Sama aja ya. Cuma kalau minum banyak sekaligus tuh apa sih? Kita mual kan? Kembung. Kalau kembung ujung-ujungnya apa? Muntah kan? Nah, itu dia. Makanya lebih baik minum sedikit-sedikit. Iya. Makanya kalau lagi race gitu, lagi lari itu kan tiap 1 kilo 2 kilo kan ada water station kan. Nah, karena 2 kilo itu dianggap waktu yang paling 2 kilo itu kan artinya apa? 1 kilo tuh kira-kira 8 menit lah.
Tadi tiap 10 menit harus minum, itu dia. Nono, kalau atau pas olahraga basket lah, misalnya kita pas waktu istirahat nih, kita minum es nih, kan biasanya enak itu ada es teh tomat, ada es jeruk tomat, ada es teh macam-macam. Nah, itu gimana sih minum esnya tuh, boleh nggak? Dodi ya? Gini, sebenarnya es tuh boleh kok, boleh. Malah menyegarkan, itu boleh. Cuma ini kebiasaan kita minum es sama yang ada rasa manis. Itu rasanya pengen lagi kan ya? Pengen terus kan? Pengen minum lagi kan? Betul. Nah, dengan pengen minum lagi jadinya apa? Kembung kan artinya. Itu dia. Sebenarnya boleh-boleh aja kok minum es itu. Ada rasa-rasanya boleh-boleh aja. Nggak masalah. Dok, mau nanya nih, Dok. Yuk, silakan. Jadi pernah pengalaman waktu itu sama Om Dodi juga deh. Jadi kita goes bareng tuh. Ada 10-11 sepeda lah. Tracknya sih nggak terlalu jauh lah. Tapi di jalan tuh ternyata ada kawan tuh kayak ya gitu, kayak kunang-kunang, terus bicaranya tuh udah kayak ngaco gitu. Jadi kan waktu itu sih kita cuma nyuruh dia berhenti, duduk, terus ya gitulah, perlengkapan yang agak ini kita copotin dulu kan, kayak helm apa, kita dudukan. Nah, kebetulan ternyata kita juga prepare bawa tabung oksigen tuh. Nah, itu ngaruhnya apa ya? Maksudnya apa yang kita lakukan itu apakah sudah benar, atau apakah itu emang indikasi orang itu ada apa tadi tuh? Ini kan yang waspadai serangan jantung kan tandanya kan mual, berkedip. Nah, ini ada semua nih tandanya nih. Betul. Mual, dia mual. Betul. Keringetnya itu di tengkuk sama di keningnya tuh kayak butir-butir gitu. Kering. Terus dia diajak ngomong tuh kayak ngaco gitu, kayak apa? Aduh, waktu itu kita panik juga. Nggak kemasukan kan Om Didin? Nggak, takutnya dia blackout kan. Wah, kita akhirnya kita ajak ngobrol terus biar dia sadar terus gitu kan. Gimana, Dok? Oke, saya jawab ya. Itu bener, Om. Ya. Jadi jantung tadi ya, waspadai serangan jantung itu bener. Debar-debar, ngomong udah mulai ngaco, kunang-kunang, gak fokus, itu udah bener banget tuh. Itu bener banget. Bener. Kurangi kecepatan, kurangi intensitas, dan kasih oksigen. Kasih oksigen itu bener. Jadi gini, apa namanya, mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung ke first aid ya. Langsung first aid ya. Langsung, Dok. Oke. Langsung first aid ya. Oke. Nah, ini sebenarnya first aid sih. Nah, first aid itu sebenarnya apa sih? Kita menolong pertama ya. Menolong pertama.